Halo anak-anak, apa kabar? Bagaimana keadaan kalian? Pasti baik-baik saja. Sekarang kita akan mengikuti pelajaran agama Katolik kelas 6 dengan tema hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dalam pelajaran ini diharapkan kalian dapat menjelaskan apa saja kewajiban sebagai warga negara. Menjelaskan apakah hak-hak apa saja hak-hak sebagai warga negara dan bagaimana cara meneladan kita meneladan Yesus sebagai warga negara yang baik. Sekarang coba kita lihat gambar ini. Di sini terlihat gambar ada orang sedang antri ya. Ada tulisan orang bijak taat pajak. Nah, ternyata ini gambar orang sedang membayar pajak. Pajak bermacam-macam ya. Ada pajak bangunan, ada pajak penghasilan, ada pajak kendaraan. Nah, dan masih banyak lagi pajak-pajak yang lain. Nah, sekarang lihat gambar ini. Ini ada pembangunan jalan raya ya. Kemudian penerangan listrik ya, penerangan jalan. Ada gambar sekolah, gambar rumah sakit. Ya. Kira-kira ini maksudnya apa ya dengan gambar-gambar ini? Nah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut, mari coba kita tanya jawab. Mengapa warga negara harus membayar pajak? Nah, ini pertanyaan dari yang tadi yang pertama, gambar pertama ya. Rakyat membayar pajak. Memang anak-anak, pajak ini adalah bersifat memaksa ya. Karena untuk keperluan negara yang sudah diatur dalam undang-undang. Pajak digunakan oleh negara untuk mewujudkan tujuan negara. Antara lain ialah mewujudkan kesejahteraan umum. Kesejahteraan yang dimaksud adalah hak warga negara. Nah, membayar pajak merupakan salah satu kewajiban warga negara. Nah, digunakan untuk apa saja pajak itu? Pada gambar yang tadi ya, kita lihat ada penerangan ya, penerangan jalan, pembangunan jalan raya, sekolah, rumah sakit. Nah, itu uang dari mana? Nah, tentu uang dari pajak yang telah dibayarkan. Mengapa negara membangun jalan, listrik, gedung sekolah? Nah, mengapa itu dibangun ya? Ini tentu untuk ya kesejahteraan masyarakat ya. Rakyat membutuhkan jalan. Dan jalan itu harus terang, karena kalau jalan malam harus terang. Maka ada listrik, gedung sekolah, rumah sakit. Nah, itu semua untuk keperluan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan ya. Dan ini juga salah satu perwujudan kesejahteraan umum. Nah, anak-anak, lalu apa sih tujuan negara? Tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, untuk mewujudkan tujuan negara itu, maka diperlukan dana. Nah, pemerintah mendapat dana dari mana? Ya, dari pajak yang dibayarkan ya, masyarakat Indonesia membayarkan pajak itu ya, kalau dikumpulkan
semuanya dipakai untuk kesejahteraan ya. Nah, anak-anak, apa hak dan kewajiban warga negara? Hak-hak warga negara antara lain mendapat perlindungan hukum, berkumpul mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan, berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berhak atas pendidikan, berhak atas kehidupan yang layak dan lain-lainnya ya. Kalau kewajiban salah satunya yaitu membayar pajak, ikut menjaga perdamaian dunia. Itu juga satu kewajiban sebagai warga negara. Nah, anak-anak, mari kita dalami kitab Matius bab 17 ayat 24 sampai 27. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anak, bacaan kedua dari Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 22. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus pergi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anak, 2 bacaan ini hampir sama ya, tentang membayar pajak. Coba kita dalami kitab suci dengan bertanya, apakah Yesus membayar pajak? Mengapa Yesus bersedia membayar pajak? Kalau dalam bacaan tadi jelas ya, Yesus membayar pajak. Nah, Yesus lahir dari ibu dan bapak orang Yahudi. Ia tinggal di tanah Yahudi, maka Yesus adalah warga Yahudi. Orang-orang Yahudi pada waktu itu berada dalam penjajahan Kekaisaran Romawi dan kerajaan Edumea yang rajanya bernama Herodes, yang mendapat mandat
dari Romawi. Nah, anak-anak, sebagaimana kekaisaran atau kerajaan yang lain, kekaisaran Romawi dan kerajaan Idumea pun memiliki aturan yang mengikat seluruh rakyatnya. Salah satu aturannya ialah membayar pajak. Orang yang tidak membayar pajak dianggap melawan raja. Anak-anak, Yesus sebagai warga negara yang baik, dia ikut membayar pajak. Nah, pertanyaan kedua, apa yang dilakukan orang-orang Farisi untuk menjerat Yesus? Tunjukkanlah bagaimana ia menjeratnya. Dalam bacaan tadi dikatakan bahwa orang-orang Farisi itu menjerat Yesus dengan pertanyaan, bolehkah membayar pajak? Nah, tunjukkanlah bagaimana jeratannya itu. Jika Yesus mengatakan boleh, berarti Yesus dapat dianggap pengkhianat bangsa. Jika Yesus mengatakan tidak, berarti ia melawan kekuasaan yang sah. Ya, anak-anak, namun Yesus menjawab dengan tepat. Ya, pertanyaan ketiga, bagaimana jawaban Yesus terhadap pertanyaan orang-orang Farisi yang menjeratnya? Yesus mengatakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan berikan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Ya, maka orang Farisi tidak bisa berkata-kata lagi dengan jawaban itu. Ya, Yesus tidak bisa terjerat dari pertanyaan orang Farisi. Lalu apa yang dapat kita teladani dari Yesus berhubungan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara? Anak-anak, sebagai orang Katolik kita wajib menjadi warga negara yang taat dan kritis. Sekaligus umat beragama yang taat pula. Keterlibatan dalam hidup bernegara untuk membangun kesejahteraan bersama nilainya dengan kebaktian kepada Tuhan. Nah, anak-anak, kita sebagai warga negara Indonesia, kita taat ya pada aturan yang ada di negara ini. Nah, kita kalau mentaati sama saja kita meneladani Yesus sendiri. Nah, sebagai penegasan, pajak digunakan oleh negara untuk mewujudkan tujuan negara, antara lain mewujudkan kesejahteraan umum. Kewajiban-kewajiban warga negara antara lain menjunjung hukum dan pemerintahan. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Wajib menghormati hak asasi orang lain. Wajib membayar pajak. Negara membangun jalan, jaringan listrik, gedung sekolah, karena jalan, listrik, dan gedung sekolah merupakan prasarana umum. Dan tujuan negara ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Hak-hak warga negara antara lain mendapat perlindungan hukum, berkumpul mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan, berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berhak atas pendidikan, berhak atas kehidupan yang layak, dan lain-lain. Umat Katolik hendaknya meneladani Yesus dan mengikuti ajakan Gereja Indonesia untuk menaati apa yang menjadi kewajiban-kewajiban warga negara Indonesia. Dengan itu, seluruh rakyat Indonesia akan mendapatkan apa yang menjadi haknya. Nah, anak-anak, demikian pelajaran agama tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Tentu kita dapat menjadi warga negara yang baik. Terima kasih, Tuhan memberkati.